sama di balik bambu tidak kelihatan. Jadi teman-teman ya, setelah Bukan semua selama ya, oke teman-teman ya, kita sedang mengikuti seorang pemuda ya, pemuda tampan itu teman ya, yang kita mencurigakan, tidak hanya ini mencurigakan ya, tadi habis dari jalan besar, ternyata pemuda ini tiba-tiba langsung mengambil arah ke hutan bambu ya teman ya. Tapi kita nggak boleh negatif thinking dulu, tetap kita positive thinking. Yang penting orang ini atau pemuda ini tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya. Kalau masih melakukan hal-hal yang wajar, kita tidak boleh semena-mena juga ya. Ini sampai gini itu suaranya kurang tegar. Ya kamu mau spray. Jangan berisik. Ya. Kita Ya. hanya mencari aku sih kan. Ya, makanya kita kan sama-sama nggak tahu. Orang pemuda tampan seperti ini kok ambil kayu bakar di hutan, kan nggak masuk akal. Kita harus waspada dulu. Ini semakin ke dalam teman-teman. Jalannya loh. Semakin ke dalam, lokasinya juga semakin mencekam dan menyeramkan. Kita jangan sampai berisik ya. Ya itu teman-teman ya. Nah, kita sudah membuntuti pemuda ini sudah hampir berapa menit tadi? 2 jam ada kan? Iya lah. Dari jalan utama ke 2 jam dan sempat anu kita Ya. kan tadi. Tadi kopi kafe kan. Itu teman-teman ya. Ya, kita tetap moncok ya Rek. Dari jalannya loh. Iya, lihat mana ini? Lihat apa ya? Itu teman ya. As ketahuan teman, as ketahuan teman. Aman. Kita lanjut. Kayaknya kita semua. Itu ya teman. Bisa teman. Itu kayaknya ada gebuk tua sana kan? Ya bisa kan? Iya kelihatannya ada gebuk tua ya. Iya. Gimana? Kita zoom ya? Kelihatan. Ya teman-teman ya. Orang ini nggak sendirian. Ah masya Allah. Nggak sendirian kan? Benar kan? Ketemu ya. Pelan-pelan ya teman-teman. Kita harus waspada. Jangan. Nah, orangnya tahu kita tak? Santai juga kan? Iya tak? Ini sebenarnya bisa dong. Aku tetap gak ketok ini kamera ya. Ya bukan. Coba lihat itu kan. Aku sih Kang. Betul kan? Gak ketok aku. Mana teman ya? Asal. Ya ini sungai teman-teman ya. Mohon maaf agak berisik nanti ya. Kita cuma mengikuti pemuda ini yang masih ini ya. Bisa. Berdua kan? Maksud sih mana? Astagfirullah. Sama juga. Juga ada dulu tuh kan. Sampai dulu Ya Allah, caranya ngongkok-ngongkoknya. Caranya kan, ajaran kan. Ini kan selingkuhan nih kan. masalah. Coba nanti kan. Kan, tapi ada ekor nih kan. Ya kan, ekor nih. Ini ada ekornya, bener. Ya apa sih, bingung aku deh. Iya, Ya Allah. jongkok. Kita teman ya, kita mengikuti tindakan pemuda ini benar menemui seorang putri yang diduga ini adalah siluman ular itu teman. Kenapa kita lihat itu di belakangnya ada ularnya? Ya Allah, kok isu sih? Mesti dilakukan ritual sesuatu nih. Gitu kan, Padahal ini pemuda tampan ya teman ya. Ternyata kita telah punya bukti bahwasanya pemuda ini melakukan apa ya istilahnya, melakukan perbuatan yang di luar nalar ya teman.
Maksudnya goblok. Ayo Bang. Ya wis. Gimana? Lagi. Ada kayak kau Iya Bang. ekor ya. Itu songgi kan ya. Astagfirullah. Gagal ya. Hmm. Kawan. Oh, aja. Kesem. Hah? Iya kan? Ayo kita cari tempat. Kita angel yang agak kelihatan ya. Ya Allah. Astagfirullah. Buntut itu mau ngawur ya kan? Ya Allah, astagfirullah. Sepertinya tuh. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Ayo kita sekap aja Kang. Sekap. Iya itu loh. Iya kan. Iya. Itu kan ya. Ternyata pria ini melakukan hubungan yang tidak aneh. Iya kan? Cuma ngilang dulu ya. Iya, iya. Kejangan ya, kita jangan sampai ketahuan dulu, jangan sampai ketahuan. Astagfirullah. Iya, Sampai tidak. iya. Kan di balik bambu ini nggak kelihatan kan? Hah? Sama di balik bambu ini nggak kelihatan. Jadi teman-teman, sudah telah Bukan semua selamat. Astagfirullah. Apa-apa. Ada kabar ya. Anu kan. Ngapain? Iya apa ya? Jelas gak bener lagi. Gimana? Sama panggil ke sini. Sama celur ini. Sama celur ini Kang. Sama panggil. Ayo Kang. Ayo Kang ya. Astagfirullah. Oke teman ya, kita sudah bisa menyelamatkan pemuda ini yang diduga telah melakukan atau punya kekasih siluman ular teman ya. Oke, ini biar di bawah sana kita langsung nemui siluman ular itu ya. Biar kita ayo kita integrasi ya teman ya. Teman ya, nanti kita sambung ke video berikutnya teman ya. Karena bahaya ini, karena bisa jadi cari mangsa lain teman ya. Ya teman-teman, saat ini kita bersama spiritual muda kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau sudah melalang buana di Gunung Lirang, Gunung Anjasemur dan juga Gunung Penanggungan. Beliau juga salah satu pecinta eksplor dan juga sejarawan ya. Makanya kita kesini tidak mengundang siapa-siapa. Kita kebetulan ketemu ya, sudah takdirnya bertemu dengan spiritual muda kita yang bernama Mas Agung ini ya. Jadi Mas Agung, gini kemarin kita telah memergoki kejadian yang di luar nalar ya. Ada seorang pemuda yang sudah 3 bulan tidak merasa beliau ini melakukan hubungan yang tidak sewajarnya. Pemuda ini ternyata diam-diam itu melakukan hubungan percintaan di sebuah hutan larangan ini. Konon beliau ternyata awalnya itu dikenal sebagai pemuda yang istilahnya enggak nakal, orangnya penurut, terkenal keluarganya itu menurut. Suatu ketika mencari kayu bakar dan di sela-sela itu ternyata ada yang memanggilnya, dan ternyata kita ikuti, ternyata benar di sebuah gubuk tua ini pemuda ini punya kekasihnya. Nah, tugas saya adalah ingin menolong pemuda ini, dan pemuda ini sudah kita selamatkan kemarin. Sekarang adalah tugas saya membantu istilahnya mendatangi siapakah sosok wanita itu. Karena ini terkenal di sini dengan keangkerannya, kewengitannya, dan juga dulu katanya ini dulu bekas perkampungan kuno. Entah kuno itu zaman kerajaan atau bagaimana menurut pandangan spiritual panjenengan, Mas Agung. Gimana Mas Agung? Rahayu. Jadi memang tidak salah, lokasi di lereng Gunung Welirang ini syarat kaitannya dengan hubungannya dengan Istana Majapahit yang ada di Trowulan. Jadi diceritakan salah satu kisah ya, yang memang di dalam peradaban Majapahit, dalam berita tradisi masyarakat
Majapahit dahulu ada yang dikenal dengan cerita Angling Dharma. Suatu ketika Prabu Angling Dharma mendapati seorang gadis cantik yang bernama Setiawati dikejar-kejar harimau, kemudian ditolong oleh Prabu Angling Dharma, diselamatkan, dibawa kepada orang tuanya yang dikenal dengan Resi Resi Begawan Sutra ya. Resi Begawan Sutra ini adalah orang tua dari Setiawati, ternyata memiliki kakak namanya Batik Madrim. Dan ternyata Prabu Angling Dharma tertarik dengan kecantikan Setiawati, mau hendak menikahi Setiawati, namun kemudian terhalang, harus berhadapan dengan kakaknya Batik Madrim. Akhirnya Prabu Angling Dharma berhasil kemudian bertarung dengan Batik Madrim, dan Batik Madrim pun diangkat menjadi patihnya. Namun kisah ini sebenarnya dibalik kisah kemudian Prabu Angling Dharma yang sering kemudian berburu di hutan, ini juga mendapati perselingkuhan. Sosok naga gini ya, golongan para naga itu berselingkuh dengan ular tampar, pemuda ular tampar. Ini pemuda ular tampar ini kemudian dibunuh oleh Prabu Angling Dharma karena bertentangan dengan kasta. Bagaimana juga pada waktu itu golongan naga dilarang kemudian berselingkuh dengan ular tampar. Kita bisa dapati ya, ekornya itu persis seperti ular hijau ya, ular lowo kalau bahasa masyarakat sekitar ya. Ular yang sebenarnya memiliki bisa 10 kali lipat bisa kekuatan bisanya, lebih hebat dan lebih beracun daripada bisa ular kobra.